Oke, halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production bareng gue Bram. Dan hari ini gue lagi bareng Olive. Halo. Nah, kita bakal ngobrolin mengenai karirnya Olive di perbankan. Simak terus. Oke, teman-teman. Jadi Olive ini sebenarnya adalah senior gue waktu di Unpar dulu. Jadi bukan senior, kita seangkatan ya. Kita seangkatan, kita tahun 2007 bareng di... Gue kayak 2017 deh. 2007. 2007 ya. Jadi kita 2007 umur gue berapa deh? di Universitas Katolik Parayangan, Oh, tapi iya, kita beda jurusan. Iya, beda jurusan. Gua waktu teknik sipil, Olive di D3 manajemen. D3 manajemen. Oke, jadi waktu itu kita nggak pernah kenal macam-macam, baru kenalnya pas di kantor yang sekarang nih. Waktu gua masih sebagai sales dan Olive sebagai tim KPR ya dari salah satu Bank yang sebelumnya. bank yang sebelumnya. Oh iya, bener. Waktu itu lu belum di bank yang sekarang nih. Belum yang di bank sekarang. Bank Kalau sekarang di salah satu bank swasta yang cukup oke lah. Iya, paling bagus lah. Musuh ya, paling bagus. Oke, warna hijau ya? Iya, hijau. Hijau. Grupnya Bapak dulu. Iya, grup kantor gua dulu. Oh iya, kantor. Sekarang udah Udah bukan kantor lo lagi. Iya. Kayaknya nanti mereka cari-cari deh tentang ini orangnya pada kerja di mana ya. Oke, jadi pertama-tama gua mau ngucapin selamat dulu nih buat Olive karena Iya, ada backsound-nya kan? iya, ada backsound-nya. Olive ini baru aja promosi jabatan Olive ya. Iya, puji Tuhan. Jadi sekarang sebagai apa, Olive? Sekarang terakhir itu levelnya sebenarnya senior marketing sih. Gede dikit suaramu, biasa nggak begini suaramu. Ini biar pencitraannya bagus Pak. Jadi orang percaya kalau saya orang bank. Nggak bisa, orang Batak gitu suaranya nggak boleh begitu. Aduh, tadi nggak kesebut marganya apa Nah, kan? iya. Tolong jangan dibilang orang Bataknya langsung. Iya, jadi sebelumnya itu levelmu? Dari pertama kali masuk di dunia perbankan sebenarnya pasti mulainya dari junior, tapi ikut program dulu di bank sebelumnya. Oke. Kayak semacam ikatan dinas. Iya. Jadi terikat kontrak, terus pas kontrak itu selesai langsung join lagi di bank yang sekarang. Oke. Di bank yang sekarang juga nggak langsung jadi senior, itu bertahap prosesnya. Mulai dari junior lagi, terus di challenge lagi, habis di challenge bisa achieve, baru bisa jadi senior marketing. Senior marketing ya. Yes, senior marketing. Jadi terakhir itu jabatanmu itu ya senior marketing itu. Iya, senior marketing. Sampai akhirnya kemarin baru levelnya promosi. itu, yes, promosi jadi dibilangnya manager. Manager ya. Manager untuk marketing. Wih, selamat Olive. Terima kasih. Jadi selama ini yang aku ketemu kau di kantor itu sebenarnya itu jabatannya levelnya beda-beda ya, Liv ya? Iya, tapi itu balik ke masing-masing perusahaan sih. Oke. Tapi rata-rata marketing pasti antara junior, senior, baru langsung manager. Jadi nggak ada asmen sih. Oke. Jadi waktu itu ya pas ketemu Olive pertama di sini yaitu junior, terus lama-lama tanpa sepengetahuanku Asik. udah jadi senior, terus tiba-tiba tanpa sepengetahuanku lagi baru tahu jadi manajer. Pengen curhat tapi nggak enak ya. Oke, kita mau ngobrolin ini ya buat teman-teman fresh graduate mungkin ada yang pengen tahu gimana sih pola kerja di bank, gimana sih caranya supaya bisa promosi junior, senior, manager. Mungkin kita mau ngobrol tentang itu, Liv. Oke. Gitu ya. Boleh banget. Pertama mungkin aku agak penasaran di bank sebelum itu bank swasta juga ya, Liv ya? Yes, bank swasta. Nah, ini mungkin teman-teman fresh graduate ada yang pernah dalam kondisi yang sama juga nih, Liv. Ikatan dinas. Iya, betul. Ikatan dinas itu setauku itu beberapa perusahaan, beberapa bank itu memang ada ikatan dinasnya dengan jaminannya adalah ijazah ya. Diikat biasanya kurang lebih setahun, 2 tahun. Zaman aku sih 2,5 ya. Paling kecil 2,5 tahun. Paling kecil tuh 2 tahun sih sebenarnya. 2 tahun. Ada yang lebih lama lagi, waktu itu pernah mau sampai ke bank yang di sana, dia 5 tahun, bank plat merah. Jadi beda-beda ya? Yes, beda-beda. Dan itu tertulis semua di kontrak? Kalau ngomongin kontrak, saat dibedah lagi kontraknya sebenarnya seharusnya nggak boleh ada poin tentang ijazah ditahan. Oke. Dan ya
buat teman-teman nanti, apalagi yang fresh graduate, paham banget kalau abis lulus kuliah itu pasti bebannya kita adalah ke teman-teman yang lain, apalagi ke keluarga, kapan kerja. Betul, nah, betul. Ini buat strategi aja, nanti kalau udah lulus kuliah, dipahami betul apa yang dicari lowongannya, dicari tahu. Kan sekarang internet udah bisa di mana-mana ya, Google udah bisa diakses lewat handphone aja, kita udah bisa. Apa yang ditawarkan dari job vacancy itu dicek dulu tuh sebenarnya job desk-nya apa gitu. Dan kalau udah masuk ke job desk-nya, udah cocok kita rasa, baru pada saat kita udah interview sampai nanti yang terakhir itu letter of offering kayak kontrak kerjanya, itu dibaca lagi gitu. Maksudnya apa, detailnya apa, lebih detail lah gitu, tanya-tanya lah. Kalau nggak punya saudara kandung yang lebih tua, bisa ke senior juga. Kita kan pasti punya kakak kelas ya, zaman kita waktu kuliah, kita bisa tanya-tanya gitu. Itu digali dulu. Nah, karena waktu udah lulus kuliah waktu itu yang dilamar kebanyakannya hampir bank semua. Iya. Dan sorry, jurusan apa? Manajemen. Ya. Oh, after dari Universitas Katolik Parahyangan itu langsung lanjut lagi ekstensi di Pajajaran. Di Pajajaran. Ya. Oh iya. Oke. Aku langsung ekstensi di Pajajaran. Udah lulus, baru cari kerja. Waktu itu mau coba cari di Bandung, tapi kayaknya dua orang tua lebih kuat ya, dia nggak suka kita jauh-jauh, jadi nggak dapet tuh waktu itu. Padahal ngelamarnya tuh di bank yang sekarang nih. Oh, di Bandung sekarang nggak dapet malah di Bandung. Nggak dapet di Bandung. Akhirnya cari balik ke Jakarta? Bekasi sih sebenernya. Bekasi, oke. Bekasi Bu ya. Iya. Bekasi. Terus puji Tuhan dari semua bank yang dilamar, setiap stepnya lolos terus tuh. Oke. Nah, waktu itu doanya simpel sih, siapa yang ngerekrut duluan ya berarti itu pilihannya. Nah ya, jadi akhirnya masuk ke bank yang sebelumnya, bank swasta berbendera merah. Bersyukur banget bisa ada di situ, bisa join di situ juga karena ilmunya yang nggak ada di zaman yang sekarang. Maksudnya tuh zaman yang sekarang tuh junior-junior yang sekarang pasti pada saat masuk perbankan, apalagi tentang lending atau mortgage, mereka tuh pasti yang diajarkan hanya sebatas policy si bank itu gitu. Tapi waktu di bank plat merah itu saya tuh diajarinnya dari A sampai Z, dari mulai policy-nya, include analisanya, include marketingnya, jadi semua deh, semua. Tapi memang zaman itu tuh dibilang berat ya pasti berat sih, jadi ngerjainnya tuh dari A sampai Z, karena bayangin aja marketing kan kita taunya cuma gimana caranya sampai kita closing kan, bunyinya kan seperti itu, tapi sebenarnya marketingnya itu merangkapnya banyak, ada analisnya, ada legalnya, ada customer service-nya, dan itu sih memang nggak ada yang sia-sia kalau kita memang kerjainnya itu dengan sungguh-sungguh, pasti akan jadi buah yang manis gitu teman-teman. Itu buat ini gambarannya aja. Jadi abis itu udah terjun, udah selesai kontrak. Kalau jadi marketing, ini kuncinya nih. Kalau ketemu sama teman marketing yang beda bendera, jangan pernah buang muka. Aku inget banget senior aku pernah bilang begitu. Bukan berarti dia bendera yang beda, tapi dia kompetitor kita. Itu betul, itu eksplisitnya betul. Tapi implisitnya kalau kita bisa temenan sama dia, percaya deh, banyak banget yang bisa kita gali dari Oke. Jadi kalau teman-teman nanti kerja suatu saat kerja di bank, ketemu bank lain, jangan kayak berkompetisi gitu ya, jangan kayak musuhan ya. Bener, harus silaturahmi, itu kuncinya. Oke, karena itu yang jadi kuncimu pindah kerja atau? Iya, dari bank yang si bendera merah ke bank yang sekarang. Iya. Oke. Oke, Liv, aku balik lagi sedikit tadi. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke bank yang pertama tempatmu kerja itu udah tahu bahwa ada ikatan dinasnya 2,5 tahun. Iya, udah tahu ya. Dan itu kalau misalnya di tengah jalan kita keluar, ada sanksinya. Yes, ada penaltinya. Waktu itu berapa, Liv? Zaman gue berapa ya? Beda-beda sih ya tiap bank ya. Cuman rata-rata aja lah, kisarannya aja lah.
apa 50 gitu. Tuh. Kalau 40 atau 50 juta ya. Jadi benar-benar harus teliti ya di awal ya. Iya betul. Jangan sampai nggak betah terus langsung seenaknya aja langsung keluar. Nggak bisa juga. Nggak bisa banget teman-teman, percaya deh. Sekali kamu udah mundur untuk hal yang seperti ini aja kamu nggak bisa lewatin, kerikil. Menurut aku sih itu hal yang pasti harus kita lewatin untuk jadi dewasa dan untuk jadi apa kita sekarang sih. Menurut gue pribadi nih, gue pengen. Tapi tadinya sempat pasti ada depresinya tuh, pasti ada. Dari yang jam kerja bukan office hour, itu udah pasti ada lembur-lemburan, itu udah pasti banget. Tapi ingat lagi apa yang udah kita tanam itu juga pasti yang kita tuai, pasti nilainya juga lebih lah gitu. Iya. Jadi lumayan sih 50 juta waktu itu ya. Jadi selama ikatan dinas itu pasti ada ya Liv ya, kau Olive di posisi yang stres, rasanya pengen keluar gitu, pasti ada ya. Ya cuman ya gimana, mikir-mikir lagi mau keluar harus bayar. Harus bayar. Malu lah sama orang tua ya, udah capek-capek. Iya. Sekolahin tapi cuma karena gitu doang kita mundur dengan jangan. Misalnya keluar tanpa bayar, ijazahnya ditahan? Iya, ijazahnya ditahan. Sebelum ijazah itu ditahan, kita juga dicari-cari pasti. Dicari-cari sampai ke rumah-rumah. Oke. Bank itu selalu ada cara bagaimana menuju nasabahnya. Oke. Dalam hal ini nasabahnya si karyawannya itu. Oke. Terus pas udah pindah kerja ke bank yang sekarang nih, gimana sih Liv prosesnya atau apa sih yang harus dilakukan supaya bisa meningkat terus dari level yang junior sampai ke senior sampai akhirnya kau akhirnya baru promosi ke manajer? Pasti nggak beda-beda jauh sih ya. Nanti kalau kita pindah ke tempat yang baru tuh yang harus pertama dicari tahu adalah kita adaptasi dulu sih. Pasti adaptasi. Soalnya kan beda ya budayanya bank yang ini, kita bilangnya budayanya lah. Beda lagi policy-nya lagi nih, pada saat kita di bank yang sebelumnya dia bisa begini, bank yang ini belum tentu gitu. Itu yang harus dipelajari dulu, baru kita bisa achieve target. Baru ada outputnya pasti keluar. Itu dulu sih adaptasi. Terus abis itu udah bisa adaptasi, mulai tekuni tentang policy-nya, maksudnya tuh dipelajarin. Kayak kita kuliah dulu gitu, jadi pada saat di lapangan kan kita nggak mungkin ya ketemu nasabah, bisa nggak ya ini segini ini, bisa nggak ya gitu. Ilmunya tuh udah harus melekat, udah harus ngelotok banget, tapi itu memang butuh proses dan pengalaman. Nanti habis itu udah selesai begitu, dengan sendirinya kita pasti punya gayanya masing-masing gitu, cara kita pendekatan ke nasabah, cara jam kerja kita, gimana kita maintain untuk sampai bisa pokoknya bulan ini target aku harus dapat segini gitu, pasti nanti lama-kelamaan bisa. Gitu. Oh iya, by the way kalau buat yang nggak tahu, sebenarnya kalau kerja di bank itu kan dibagi dua, ada lending, ada funding. Yes, ada lending, ada lagi ya sih yang lain. Ada lagi yang lain ya? Tapi kan inti dari bank itu kan sebenarnya penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kalau misalnya penghimpunan ya kita bilangnya funding. Contohnya tuh kayak misalnya nanti buka tabungan. Buka tabungan, deposito, tawarin obligasi, reksadana. Itu masuknya berarti ke funding. Karena kita terima dana dari orang dan nasabah. Kalau yang satu lagi adalah lending. Itu kau kan? Olive. Itu ada turunannya lagi tuh lendingnya. Kalau ada lagi lending yang dia perorangan, ada lagi lending yang komersial, nah itu ada divisinya masing-masing. Soalnya kan itu polisinya beda-beda lagi. Nah kalau lending itu contohnya salah satunya ya KPR, mortgage. KPR. Nah Liv, kalau boleh ditanya nih Liv, kenapa kau dipromosiin Liv? Itu sebenarnya pertanyaanku juga sih. Tapi jujur ya teman-teman ya. Bank aku yang sekarang ini nih, kalau untuk hire manager itu nggak pernah dari luar. Regenerasi terus dari bawah ya? Yes, itu mereka selalu kasih peluang dari internal dulu. Selalu source-nya pasti internal dulu. Dan salah satu yang bikin aku pribadi betah
udah berapa tahun ya, jalan tahun ke-6 tahun ke-6 di bank yang sekarang. Ya itu karena ada apresiasi pada nantinya gitu loh. Kalau memang kita udah mulai mumpuk yang baik-baik kan pasti nanti ada hasilnya gitu ya. Pada saat itu dibuka vakansi itu ditawarin sama internal sama atasan, apa namanya, diskusi sebelumnya pasti sama suami gitu tanya, karena memang keberadaannya itu lumayan jauh sih dari sisi jarak. Dari sisi posisi naik, tapi harus pindah tempat kerjanya ya, pindah kerja, cabang atau pindah apa sih bilangnya? Pindah cabang sih. Pindah cabang ya? Pindah cabang, karena memang yang lagi kosong di situ, di sana. Terus abis itu ya udah dapat penawaran, nggak ada salahnya untuk coba. Setelah diskusi ya nggak apa-apa kan. Jadi sebenarnya penawaran itu boleh ditolak juga loh? Sebenarnya penawaran itu kalau ditolak sih itu salah sih ya. Jadi apa yang dipikirin waktu itu? Yang dipikirin karena menunggu kan hasilnya. Malah kita nggak tahu, tiba-tiba udah ada ketuk palu, udah langsung suruh join, tapi ya begitu. Kitanya juga jadi bingung, gitu kan, harus ada preparation ya. Jadi preparationnya, mikir-mikirnya itu saat menunggu itu ya. Saat tiba-tiba hasil udah ketuk palu aja. Jadi ternyata kan nggak enak ya, udah ada yang sounding dapat nih. Tapi kan kalau nggak ada verbal yang langsung kan menurut aku kayak nantilah, masih yang kayak belum pasti, mungkin masih pertimbangan karena betul. Iya kan? Jadi teman-teman pasti nanti ya kalau suatu saat ada di posisi akan dipromosikan, itu pasti walaupun belum ada gongnya, tapi udah ada gosipnya dulu tuh. Iya, udah ada gosipnya dulu tuh. Si ini bakal naik jabatan loh, sini bakal naik jabatan loh. Gerakan bawah tanah. Nah, kitanya juga yang berusaha tetap stay cool, tapi ngarep-ngarep juga gitu ya. Iya. Ngarep-ngarep, iya betul. Berharap. Ya. Jadi Allah menentu, di mulut begitu. Ya. Di doa beda ya. Beda. Apa yang Tuhan kasih aja lah. Iya. Sampai akhirnya, Liv, tapi kenapa bisa Olive yang ditawarkan itu pasti mungkin karena ada achievement, mungkin ada juga dari attitude kerjanya Olive tiap harinya. Gimana kalau Olive merasanya gimana? Apa ya, sebenarnya sih malah jawaban kenapa yang kepilih itu kita juga nggak tahu gitu. Maksudnya pasti mereka ada kriterianya kriterianya. Tapi kan kalau kita ngebanggain diri sendiri itu salah. Jujur itu salah. Tapi boleh sombong sedikit ya. Yang pasti kalau dari nilai ya nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek banget gitu. Kalau dari nilai terlalu merendah Olive ini. Tolak ukur beda ya, relatif ya. Terus tapi kalau yang dari atasan bilang sih, katanya dari sisi kesiapan sudah siap, sudah matang, sudah mature, akhirnya dianggap sudah mature ya. Itu susah sih, tapi pasti nanti ada masanya kalian pasti berharap kenapa sih nggak gue. Itu juga pernah terjadi sama gue, jujur. Nggak mungkin kita nggak bertanya-tanya kenapa kita nggak naik. Di saat ada orang lain yang naik duluan daripada kita, gitu ya. Pasti akan berpikir seperti itu juga. Iya, terus tiba-tiba ada head sales dulu ngomong kayak gini, kalau mau jadi manajer itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia achieve, bukan karena dia banyak penilaian yang bagus lah yang orang lihat gitu. Karena pada waktunya, pada masanya dia pasti kepilih jadi manajer. Jadi tuh kayaknya maknanya itu dalam banget gitu, kayak pada saat aku di posisi udah dapet udah dapet sebagai manajer tuh, malah waktu mau diwawancara tuh pasti akan ditanya kan strong point-nya apa, kekurangan kamu apa, pasti ditanya kan. Itu malah kitanya bingung sendiri gitu. Kita malah kayak emang iya ya udah mampu untuk lead orang gitu, biasa kerja sendiri, biasa target sendiri, emang udah mampu gitu. Itu dia. Pada saat itu dibalikin lagi ke gue pribadi tuh, Bram, gue kayak aduh Tuhan, apa kapasitas gue udah nyampe gitu segitu ya. Ya akhirnya yang menilai kan pasti orang lain, nggak ke kita ya. Karena mereka kan yang mau jadi user kita. Nah ya udah, terus habis itu kalau udah dapat
memang udah kita iakan juga, ya harus dijalanin. Mau itu berat ataupun ringan, yang penting dijalanin dulu aja, jangan banyak mikir. Dijalanin dulu aja. Iya. Jadi ya tadi itu sih ya, kalau buat teman-teman yang misalnya nanti suatu saat keduluan orang lain yang promosi, percaya semua orang ada punya jalan masing-masing. Ya percaya bahwa kalau atasannya benar itu ya dia punya penilaian tertentu lah ya. Iya betul. Berarti teman kita itu lebih siap dibanding kita. Iya betul. Suatu saat kalau kita sudah siap pun pasti kita akan terpilih. Yes betul. Pokoknya jangan langsung putus asa atau kayak rendah diri lah, kayak kenapa gue nggak kepilih ya. Itu pasti melintas, itu normal, tapi jangan sampai itu intimidasi buat kita, jadi nggak ada self motivasi lagi. Jangan lah. Iya. Pasti ada waktu dan masanya. Oke, jadi teman-teman itu mungkin sharing dari Olive, gimana caranya bisa promosi jabatan, gimana sih meniti karir ya di bank, mulai dari junior, senior, sampai manajer. Sekali lagi makasih buat Olive, selamat buat Olive, semoga nanti di jabatan yang barunya juga bisa bekerja semaksimal mungkin. Amin. Walaupun beda lokasi tapi tetap sering kontak kita ya. Pasti. Oke, teman-teman, episode berikutnya masih bareng Olive juga. Kita akan lebih detail bahas mengenai KPR. Oke. Untuk video yang ini jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan komen di bawah. Bye.